Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 131 surat Thaha. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wahai Muhammad, jangan kau tajamkan, cuk melanceng maknanya. Ainaika dek paningal duang sampian, tero ajeling ilama maring kekayaan, matakna senyenengaki kaulah dabuna Allah, bihi kelaban ma azwajan dek banyak orang soki. Zahratal hayati dunya hale berupa bunga-bunga kehidupan dunia. Bunga nampak indah, baunya, aromanya harum, semerbak, warna-warni. Tetapi kalau dicicipi, dimakan, rasanya pahit. Itulah bahasa Al-Quran, zahratal hayati dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Orang kaya tampak dari jauh seolah-olah dalam kesenangan dan kebahagiaan hidup, tetapi kalau kita mendekati mereka, betapa sibuknya mereka. Kalau bukan tenaganya, pikirannya. Karena harta harus dijalankan, harus dipelihara, harus dijaga, dan harus dikembangkan. Jadi orang banyak bercita-cita ingin bahagia, tenang hidupnya sempurna dengan harta. Tapi kenyataannya bisa dibalik oleh harta. Banyak tersiksa, tersita waktunya karena harta. Harta bukan memanjakan hidup, melainkan manusia akan diperbudak oleh harta, kecuali yang tidak mencintai harta. Jangan kau terlalu iri hati terhadap kekayaan orang-orang, apalagi orang non-muslim. Sebab sesungguhnya Allah dalam memberi kekayaan pada manusia linaftinahum fihi, karena kami hanya untuk menguji mereka. Fihi dalam ma matta'na, ujian. Karena harta ad-dunya khulwatun khadirah, dunia manis, menggiurkan. Bagaimana kita bisa sukses di tengah-tengah kemanisan dunia, mencari ridho Allah, mencari nilai yang sama sekali sekarang tidak diperhitungkan orang. Taruhan dia. Dunia harus kita cari, tetapi tidak boleh kita cintai. Karena cinta harta berbanding terbalik dengan cinta Allah. Ishad fid dunya yuhibbaka Allah, washad bima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kalian dalam dunia, dalam harta, niscaya Allah mencintai kamu. Jadi berbanding terbalik. Siapa tidak mencintai harta, silahkan banyak harta, tapi tidak dicintai, artinya tidak diperbudak oleh harta. Istiqomah sholat, tetap berjamaah di awal waktu, dia kaya, dia orang zuhud. Tetapi banyak orang tidak punya harta, tapi hidup dan ibadahnya terbengkalai karena harta. Mencari harta itu bukan zuhud, hanya tidak punya. Jadi zuhud tidak mengharuskan seseorang tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tapi zuhud tidak cinta. Otak dan pikirannya tidak selalu harta, melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ada nilai saya karbakin ya. Halai tiding rizki pangeran sampian Muhammad
Ini kan lebih fokus, lebih abadi, nilai. Jadi kita memang diuji dalam kehidupan di alam materi. Semuanya serba materi, serba benda. Yang fasilitas, sarana fasilitas hidup adalah benda, materi. Tetapi di balik itu Allah menguji kita agar berburu nilai. Yang nilai sekarang tidak ada artinya. Kenapa harus mencari nilai? Karena bagaimanapun kita dipastikan akan masuk ke alam nilai. Alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Di sana sudah tidak ada lagi kehidupan materi, melainkan kehidupan murni dengan nilai. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, jangan kau hinakan kami kelak di saat itu. Pada saat harta dan anak tidak ada gunanya, materi tidak ada artinya. Nilai di sana yang berjaya. Sama kalau sekarang uang alat tukar, nilai pahala dosa atau ibadah kita adalah alat tukar. Wa'mur ahlaka bis shalah, ini nilai dari Tuhanmu, nilai pahala yang dimaksudkan. Sebab nilai ada nilai positif, ada nilai negatif. Nilai positif pahala, nilai negatif dosa, sama-sama. Maka merintah Nabi Muhammad de keluargana bis shalah, untuk melakukan solat. Nabi pun malam meyos kana de keluargana Siti Fatimah, Sayyidina Ali, ayo cek ke solat. Sengkok beni jaminan nang hadapan Allah, Rasulullah. La uni angki minallahi syai'a. Aku tidak bisa apa-apa menolong di hadapan Allah. Jadi orang sendiri-sendiri. Nah, coba bayangkan, Fir'aun punya istri masuk surga. Nabi Nuh punya istri di neraka. Al-Quran yang menyatakan. Jadi hubungan kita tidak ada artinya kalau amalnya tidak sama. Maka dina bersolat walana nilai aja. Saya solat, selo solat padu heuy. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu 'alaiha atas solat ya. Mun tak kengker nepaki dengan akhirat yang kita bayangkan, berat melakukan solat. Ayat yang sering disampaikan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat berat kecuali atas orang sehusu. Siapa orang bisa husuk solatnya? Alladzin yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang meyakini temu bi Allah bagi solat di andalan aku di hadapan Allah. Ijo aja. Wa annahum ilaihi rajiun, kembali kepada Allah ya. Artinya perpindahan kita dari alam materi ke alam nilai sudah dipastikan, miliaran manusia yang sudah ke sana. Ya saking sulit kan kiai mate. Iya pada tok patok iki. Bajingan meninggal dunia, mati, sama dengan orang yang warok, orang yang bertakwa, sama kuburannya. Maka kata Allah di ayat yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silahkan, yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Tapi aku telah sampaikan wahyu kepada Rasul. Rasul telah menyampaikan. Silahkan yang percaya, kali tidak percaya. Itu ancaman berat ya. Ancaman berat. Saya sering katakan surga itu pakai biaya, biayanya pahala. Neraka pun pakai biaya, biayanya dosa. Tidak gratis surga neraka aja, dengan kui biaya. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kahde sampean rizkon
Masalah rezeki je ikut. Kalau sholat dijalankan dengan benar, rezeki ikut, tapi bukan untuk kaya. Selama Allah menghidupkan kita, selama itu pula rezeki kita akan mengikuti. Cari rezeki, jangan sampai gundah gulana. Sekarang kita sekolah ekonomi itu membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Dalam prakteknya banyak orang yang tidak bersekolah dapat harta. Sebaliknya orang yang pintar, sekolahnya tinggi, kalau nggak korupsi tidak kaya juga. Jadi masalah harta norok deki, silahkan praktik saja. Sudah tertulis ketika kandungan 4 bulan. Nahnu narzuquk, kami Allah narzukuka, panik kasih ajamin rezeki. Ketika nak dek pada ya hidayah dengan jatah hidayah. Apakah semua orang yang alim, pandai, pasti benar beragamanya? Tidak. Sama dengan orang yang pintar, apa pasti kaya? Tidak. Padahal semua orang menggebu-gebu ingin kaya. Apakah orang yang tidak tahu apa-apa pasti salah beragamanya? Tidak. Hidayah Allah akan turun kemana saja. Maka hati yang lembut, hati yang siap menerima, akan menerima hidayah.